Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafyu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Oppo A53 atau Oppo A33. Dua seri ini menggunakan LCD yang sama dan cara pemasangannya pun hampir sama. Handphone ini kondisi LCD-nya sudah pecah seperti ini. Kita akan langsung saja mengeksekusinya. Kita buka dulu SIM tray-nya. Kita akan buka dulu penutup belakangnya atau back cover-nya. Di sini saya menggunakan blower uap. Bisa juga menggunakan high layer atau menggunakan alat pemanas lainnya, atau bahkan tidak menggunakan alat pemanas. Karena alat pemanas ini hanya digunakan untuk mempermudah pengangkatannya saja. Dalam hal ini adalah mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Pertama-tama saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian saya sisit dengan menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass. Setelah kebuka tutup belakangnya, kita lanjutkan dengan pembukaan baut-baut penutup mesinnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, terima kasih juga. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Kita buka penutup mesinnya. Dan kita lepas soket baterai, soket LCD, serta fingerprintnya. Kemudian kita lanjutkan dengan percobaan LCD yang baru. Kita coba LCD yang baru. Kita pasang LCD-nya dulu. Kemudian kita pasang baterainya. Kemudian kita nyalakan HP-nya. Dan kita tunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba LCD yang baru ini. Kita coba LCD yang baru ini dengan menggeser-gesernya seperti ini. Kita coba menggeser-geser ikonnya. Kita jalan-jalankan ikonnya seperti ini. Dan kita gunakan juga untuk mengetik-ngetikkan seperti ini. Kita respon dulu HP-nya. Kita respon, kita matikan, hidupkan lagi. Dan juga jangan lupa dicoba untuk mengatur kontrasnya juga. Sampai LCD dan touchscreen itu kita yakinkan normal. Dan kita lanjutkan dengan pemanasan LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan blower uap atau alat pemanas yang lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita lanjutkan dengan pelepasan baterainya. Dalam keadaan cukup hangat, kita langsung melepas baterainya pelan-pelan sambil ditarik sedikit. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya. Kita lepas LCD-nya. Di sini saya juga menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah celah ketemu, saya lanjutkan dengan menggunakan mika yang tadi. Dan kita kikis sedikit demi sedikit. Kita sisit sedikit demi sedikit. Sampai terbuka. Kita perhatikan di sini ada penutup speaker. Apabila penutup speakernya nempel di LCD yang lama, untuk dikembalikan di frame-nya,
agar penutup speaker itu terpasang kembali. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya. Dan kita coba untuk mengukur flat body frame-nya. Di sini kita tempatkan di tempat yang datar, ini adalah keramik, atau kita tempatkan di kaca supaya nampak datar, dan kita mengetahui bahwa frame itu dalam kondisi lurus atau dia mengalami bengkong. Apabila dia mengalami bengkong, agar diluruskan terlebih dahulu supaya LCD bisa terpasang dengan plug dan sempurna. Apabila dirasa cukup lurus saja, tidak apa-apa, di frame-nya kita lanjutkan dengan pelepasan semua penutup atau segel-segel di LCD-nya. Kita lepaskan semua segel-segel ini. Biasanya saya bersihkan aja bagian situ. Kalau tidak dibersihkan juga tidak apa-apa aja. Kita bersihkan juga ini bagian segelnya, dan kita lepas saja ini kacanya supaya tidak mengganggu. Kita lepas dulu juga ininya. Untuk double tipnya di sini bisa dipasang atau tidak. Dan ini perlu diperhatikan bahwa di sini tidak ada penutup untuk jalur lampunya, agar dikasih penutupnya seperti ini. Ini adalah penutup jalur lampu. Saya ambilkan dari LCD yang lama saja dan kita pasang di LCD yang baru. Seandainya itu tidak tertutup sampai terpasang, ditakutkan terjadi ground dan LCD-nya bisa menyebabkan mati dan hidup. Untuk double tip yang ada di fleksibel boleh dilepas dan juga boleh tidak dilepas. Dalam hal ini saya tidak melepas fleksibel yang ada tadi. Dalam hal ini saya tidak melepas double tip yang ada di fleksibel tadi. Saya biarkan saja, langsung saya pasang saja nantinya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan lem pada body frame-nya. Kita berikan lem pada body frame-nya secukupnya, merata. Di pinggir-pinggir body frame-nya. Dikasihkan sedikit lem di bagian tengahnya untuk memperkuat kekuatan lem ini menempel pada LCD-nya supaya lebih rapat. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Perhatikan juga kameranya, apabila kamera itu dirasa kotor untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan dengan menggunakan cotton bud atau menggunakan isolasi, ditempel-tempelkan gitu dan menggunakan isolasi agar kameranya itu bersih. Dan langsung kita pasang LCD-nya. Kita pasang LCD-nya. Di sini saya mulai dari bawah, saya urutkan ke bawah. Saya presisikan dari bawah. Kemudian saya urut ke atas. Kita preskan bagian atasnya. Kita presisikan, kita senterkan antara atas bawah, kanan dan kiri. Jangan sampai condong ke atas atau condong ke kiri, atau condong ke atas atau condong ke bawah. Kita senterkan saja dan kita lanjutkan dengan pemasangan isolasi. Di sini saya menggunakan isolasi untuk menahan sementara LCD-nya. Ketika masang isolasi juga diperhatikan titik center antara kanan dan kiri agar tidak condong ke kanan atau condong ke kiri, harus berada tetap di tengah-tengah. Apalagi untuk LCD yang tidak
mau plak atau tidak mau presisi pada body frame-nya. Harus terus diperhatikan antara titik kanan, kiri, atas dan bawah supaya terpasang dengan sempurna. Dan isolasi ini digunakan untuk menahan sementara, bukan untuk mempressing LCD atau menekan LCD sekuat-kuatnya. Di sini hanya menahan sementara saja. Jangan sampai ditekan berlebihan pada LCD-nya, dikhawatirkan malah membuat LCD ini bisa memencet-mencet sendiri karena ditekan terlalu berlebihan. Dan kita akan menunggu selama 30 menit sampai 1 jam. Sampai dirasa lem itu cukup kuat dan kering. Setelah dirasa cukup kuat dan kering, kita lanjutkan dengan pelepasan semua isolasinya. Saya pasang dulu soket LCD-nya. Dan pasang dulu juga baterainya. Dan kita nyalakan HP-nya. Kita yakinkan dulu HP ini masih nyala seperti yang kita harapkan. Dan jangan lupa untuk membersihkan bekas-bekas lem yang ada di body frame-nya, di pinggir-pinggir LCD-nya, di pinggir-pinggir body frame-nya. Untuk dibersihkan sebersih-bersihnya dengan menggunakan kuku seperti ini atau menggunakan alat apapun yang pasti untuk membersihkan bekas-bekas lem itu yang menempel pada body frame-nya. Sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita lanjutkan dengan pemasangan. Ini adalah fingerprintnya. Kita pasang kembali dan kita pasang juga kembali penutup mesinnya. Dan kita kembalikan semua baut-baut penutup mesinnya. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pengaliman di pinggir-pinggir body frame-nya. Bisa juga di lemnya itu di bagian penutupnya. Ini adalah penutupnya. Kita lem bagian penutupnya juga bisa. Tapi di sini saya lem bagian situ saja. Dan kita pasang kembali penutup atau back covernya. Dan juga kita kasih isolasi untuk menahan sementara penutup belakangnya agar lem itu juga bisa tertempel dengan sempurna di bodinya. Dan kita tunggu mungkin sekitar 30 menit. Setelah dirasa cukup kering, kita lepasi semua.
kita bersihkan juga bekas-bekas lem yang menempel. Kita kembalikan SIM tray-nya. Dan kita bersihkan dulu LCD. Layar depan LCD ini dari kotoran dan debu yang menempel dan bekas-bekas lem yang menempel di layar LCD-nya agar terlihat bersih, tidak belepotan. Di sini langsung saja saya kasih template glaze-nya. Kita bersihkan dulu, tadi menggunakan pembersih yang basah, sekarang menggunakan pembersih yang kering. Dan kita pasang TG-nya. Kita senterkan TG-nya antara kanan, kiri, atas, bawah agar terpasang sempurna di LCD-nya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.